Saat ini memang Ramadan sudah berlalu, Syawal kita saat ini sudah masuk bulan Syawal. Kita betul-betul merasakan kemenangan. Dan kemenangan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada berat badan kita turun, terus misalkan keuntungan kalau kita bisnis di bulan Ramadan, bukan itu. Tapi kemenangan yang sesungguhnya kita mendapatkan ampunan, kita menjadi pribadi orang yang lebih bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kita di Rizky Buram, Ibu Burampong, masih bersama Ustadz Hilmi. Alhamdulillah nih kita udah selesai jalankan puasa 1 bulan. Ini kita ada after lebaran dan kemarin saya udah WhatsApp ya Tat. Iya, siap. Mohon maaf lahir batin. Siap. Sebelum apa? Sebelum sholat. Ya kita langsung Babet udah ucapin belum? Udah. Ada yang belum? Siapa? Ada yang belum? Makan ketupat. Kali ini kita bisa makan-makan. Kayaknya abis ini di balik layar nanti. Siap. Nah, ini kita kayaknya pertemuan terakhir nih Tat, hari ini nih. Dalam sesi Ramadan ya. Sesi Ramadan mungkin nanti ke depannya ada lagi. Kita kalau memang penontonnya banyak yang request juga, mungkin kita bisa ada lagi nanti diskusi bersama Ustadz dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya di luar Ramadan ya kan. Nah kali ini kan kalau pertanyaan setelah after Ramadan nih apa nih kira-kira? Mungkin puasa Muharram kali ya. Betul. Nah setelah puasa kan banyak tuh ada namanya puasa Muharram gitu, dan banyak juga pertanyaan tuh. Nah buat yang bolong nih, yang kemarin puasanya bolong, nah mendingan ganti puasanya dulu atau Muharram dulu. Nah gitu. Siap. Baik, kalau untuk puasa-puasa yang bolong, Ya. Nah puasa yang bolong itu bagaimana ya, memang kita harus membayar dulu. Ya. Karena begini, pada ketentuannya kalau yang sunnah, ya biarkan sunnah dulu. Maksudnya biarkan nanti ada waktunya atau kesempatan itu setelah yang wajib. Karena kadang gini, sebenarnya kalau setelah Ramadan itu yang lebih tepatnya itu puasa Syawal. Kalau istilah kata nyawalan. Jadi puasa, karena begini, puasa yang seminggu setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Syawal, seminggu, maka sama dengan puasa 1 tahun penuh pahalanya. Tapi kembali lagi, itu sunnah. Jadi artinya kadang misalkan saya juga keluarga, misalkan istri ngajak, yuk kita puasa Syawal. Ya kita acara momentumnya silaturahmi, mereka menyediakan makanan, kita biasa makan dulu. Nanti kalau seandainya mau puasa, nanti kalau sudah pulang lagi ke Jakarta, biasanya begitu. Sebelum mudik. Jadi kalau biasanya lebih setelah Ramadan itu puasa Syawal. Syawal seminggu atau 10 hari gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah Syawal, nanti ada puasa, misalkan puasa sunnah itu puasa ya itu di bulan haji itu. Oh iya. Iya. 9 ya. Karena 9, 10, 10. Ya, betul seperti itu. Karena besoknya ayam tasyrik. Gitu. Atau enggak misalkan begini. Jadi memang puasa-puasa sunnah itu memiliki ketentuan pahala yang memang berbeda-beda. Dan kadang kembali lagi kita jangan terpaku terhadap pahala, karena kita bukan bagian kita untuk menimbang-nimbang pahala. Jadi makanya ada orang yang melakukan ibadah itu mereka masih mikir-mikir pahala. Wah ini banyak nih baca Quran di bulan Ramadan, banyak pahalanya. Ramadan aja baca Qurannya. Habis itu udahan. Sudah kamu lazim gitu. Gak pernah buka-buka lagi. Terus misalkan sedekah itu di bulan Ramadan besar pahalanya. Ramadan aja. Habis Ramadan gak pernah sedekah lagi. Nah, jadi memang, tapi gimana ya, sesuatu hal yang menurut saya sendiri itu awal dari proses ya. Proses artinya
biarkan mereka dengan kondisi mengawali kebaikan seperti itu. Atau nanti dengan mereka terbiasa dengan kebaikan itu, mereka akan lebih baik lagi. Bisa kan Seperti terbiasa itu. ya, Tat? Bisa karena terbiasa, setuju. Iya. Jadi momentum Lebaran ini sebenarnya subhanallah ya. Kita sebulan penuh kemarin puasa, kita kalau diumpamakan itu misalkan sudah diservis, diperbaiki, kita akan lebih baik lagi, Insya Allah. lebih sehat lagi. Amin. Karena kan perutnya istirahat sebulan penuh, Udah di detox ya, ya. betul. Tetap Bukan lagi nambah, alami. bukan nambah berat, nambah berat, nambah ya, Lebar. jadi kalau orang lebaran ini lebar gitu. Iya. Badannya lebar-lebar. Jangan sampai. Tapi memang kembali lagi keberhasilan puasa seperti kemarin Ramadan itu kadang kan kita berpikir badan saya turun, sukses puasanya. Tidak pada saat dan tidak pada hal itu. Iya. Artinya Lebaran itu kemarin Lebaran itu kan mereka masak makanan yang lengkap, Iya. segala macam ada Iya. di mejanya itu. Kalau kayaknya kalau nggak penuh mejanya itu perasaan nggak Lebaran gitu kan. Kulkas aja Seolah- sampai kurang, Tat. Kurang kulkasnya. Kebanyakan Oh gitu kan. Kirain kurang isinya. Subhanallah. Jadi Lebaran itu ternyata, tapi sebenarnya tidak ada salahnya sih kita menyediakan makanan banyak, kita menjamu buat jamu orang, buat jamu keluarga. Momennya kita misalkan berbahagia, karena identik kemenangan itu bahagia. Iya. Walaupun orang nggak tahu, maksudnya kemenangan itu memang kita lomba apa, memang kita berjuang di hal apa, kok kita menang. Nah ini yang harus kita luruskan dan harus kita pahami supaya kita betul-betul merasakan menang, dan menangnya itu tidak menang-menangan gitu. Jadi menang sesungguhnya menang gitu. Nah, yang dimaksud dengan hari kemenangan itu, kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan anugerah dari Allah, gitu ya, mendapatkan hikmah daripada ibadah puasa, kan begitu? Iya. Jadi puasa kemarin itu, contoh misalkan gini, kalau seandainya kita ngambil simpelnya, singkatnya, daripada puasa kemarin sebulan penuh itu, seperti halnya kan Allah mewajibkan atas mereka orang-orang yang beriman kan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Makanya kita kan nih tahu nggak kemarin puasa kita diterima apa enggak? Sebenarnya ada cirinya. Cirinya itu sesuai yang dimaksud dengan Allah memerintahkan kewajiban itu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. La'ala litaroji. Allah mengharapkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi kalau seandainya kita puasa kita diterima, waduh ternyata makin rajin, salatnya makin rajin, ngajinya makin rajin, kebaikannya makin bagus lagi, kepribadiannya makin bagus lagi. Nah itu tanda orang puasanya diterima. Jadi bukan la'ala atau la'alakum jadi langsing gitu ya. Enggak begitu. La'alakumnya tattaqu. Atau enggak misalkan mungkin sebagian orang hari kemenangan, menang. Kenapa? Kemarin puasa jualan takjil, jualan ini, jualan itu Laku keras. laku keras, batinya lumayan banyak. Kan begitu. Bukan itu juga. Jadi tujuan hidup memang sebenarnya begini. Seperti hakikat daripada puasa itu, makan minum itu adalah cuma untuk memenuhi kebutuhan badan yang ujungnya kita kurang lagi, nambah lagi, habis isi lagi, kan gitu ya. Ujungnya sampahnya kan dibuang. Kita makan apapun ujung-ujungnya dibuang. Minum apapun ujung-ujungnya dibuang. Ada sesuatu hal yang akan mengabadikan atau akan menjadikan kita bahagia selamanya, yaitu apa? Nilai pengabdian kita dengan puasa, dengan baca Quran, dengan kebaikan apapun, termasuk
Syawal ini kita puasa Syawal kan gitu kan, sehingga kita betul-betul menang. Sehingga menangnya itu atau enggak, kalau di dalam hadis kutsinya itu ya menang kita dimaafkan semua dosa. Hanya kita maafkan. Makanya kan biasanya momen-momen ini ada istilah halal bil halal kan, halal bihalal, Halal bihalal. halal bihalal, halal bihalal, halalun bihalalin. Jadi halal bihalal itu halal bil halal. Kita tahu nggak itu halal bil halal apa? Taunya cuma ketemu aja Ya ketemu ketemu apa? Silaturahmi, apa silaturahmi, makan bersama. Makan bersama. Makan bersama. Jadi biasanya begitu. Jadi begini, halal bil halal itu halalun bihalalin. Jadi menghalalkan sesuatu yang seharusnya kita halalkan. Karena sejatinya begini. Kalau kita bicara masalah kullu mauludin yuladu alal fitrah, kita lahir ke alam dunia itu bersih. Tidak punya dosa, tidak punya keburukan. Kita bersih seperti kertas putih, bersih, tidak ada noda sedikit pun. Nah, dengan momentum Ramadan ini, halal bil halal ini adalah untuk mencapai kesempurnaan kita menjadi orang yang bersih. Bersih itu kalau baju dicuci, kotor, cuci lagi, kotor, cuci lagi, kan begitu. Setahun sekali kita bikin dosa, maaf-maafan lagi, dosa lagi. Begitu. dosa Jangan lagi, jangan. direncanakan. Tapi memang kita gini, tidak ada jaminan kita terbebas dari dosa. Setuju gak? Setuju. Kenapa? Karena kita manusia biasa, bukan Iya. malaikat kan? Manusia penduduk. Wah, Banyak hilafnya. banyak hilapnya betul. Iya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang merasa dirinya berdosa. Kalau merasa dirinya berdosa, dia akan berpikir bagaimana memperbaiki diri. Bagaimana dia menjaga perbuatannya, bagaimana dia selalu baca istighfar, saling memaafkan. Tapi kalau seandainya mereka merasa benar, merasa baik, maka dengan perasaan benarnya itu adalah awal mula atau tanda dia orang jelek. Jadi begitu. Kenapa? Ngapain saya minta maaf sama orang? Saya nggak punya dosa. Itu paling berdosa. Sebenarnya begitu ya. Jadi orang yang baik itu orang yang gak merasa baik. Kadang kan kayak bahasa teka-teki gitu ya. Orang baik itu orang yang tidak merasa baik. Kenapa? Karena gini. Yang dinamakan orang baik itu orang yang tidak pernah merasa cukup dengan kebaikan. Hari ini berbuat baik. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya, datang besok, datang minggu depan, bulan depan terus. Baru dikatakan baik. Seperti gini, ada tukang, contoh tukang bangunan, mohon maaf. Tukang bangunan itu adalah orang yang spesialis dalam bangunan. Dan itu kegiatan aktifnya di dalam bangunan. Dia tidak merasa bosan, dia tidak merasa lelah karena itu sudah profesi. Sehingga dia seorang tukang bangunan. Nah sama. Seketika misalkan mereka dikatakan orang baik adalah orang yang tidak pernah cukup dengan kebaikan. Kadang kan kita subhanallah, misalkan datang sebentar lagi Idul Adha ya, Iya. kan Syawal, Hafid, Haji kita nggak tahu Hijriah ya. Kita bisa biasanya Masehi kan, Masehi. Nah sebentar lagi misalkan bulan Idul Adha, kita kurban. Karena kan kita matematikanya begini. Tahun kemarin kurban, masa sekarang harus kurban lagi kan? Waduh, Wah. itu pikiran begitu. Begitu. Atau enggak gini, tahun kemarin bapaknya, tahun sekarang emaknya, tahun besok encingnya kan itu. Nah, Nanti ya gitu. kita bahas di bagian Ramadan Ya, itu. tapi sesinya nanti ya. Iya. Nanti insya Allah. Tapi saat ini memang Ramadan sudah berlalu, Syawal kita saat ini sudah masuk bulan Syawal. Kita betul-betul merasakan kemenangan. Dan kemenangan yang sesungguhnya itu bukan terletak pada berat badan kita turun, terus misalkan keuntungan kalau kita bisnis di bulan Ramadan, bukan itu. Tapi kemenangan yang sesungguhnya kita mendapatkan ampunan, kita menjadi pribadi orang yang lebih bertakwa. Itu adalah orang yang mendapatkan
kemenangan. Walaupun THR itu bukan tujuan. Dapat lah. THR udah habis ya? Udah mau habis lagi. Udah habis ya THR-nya ya? Udah habis. Masya Allah. Karena bisa lebaran. Dihabisin apa disimpan? Aduh. Oh, Itu waktunya kita berbagi juga. Iya. Masya Allah. Gak dikarungin ya? Gak Nggak dikarungin ya? Jadi istilahnya tadi berarti kalau gitu kalau puasa Syawal lebih baik ganti puasa dulu atau Betul. Jadi kalau misalkan kalau kodok lebih baik kodok dulu. Jadi gini, kadang kalau tergantung kita, kalau memang antara utang dan jadi gini, sunnah dengan wajib itu utamakan yang wajib, ya begitu ya? ya Setuju gak? setuju. Takutnya gini, kita masalah umur kita nggak tahu. Ya. Ustaz kita masih muda, nggak begitu kalau umur itu ya. Mm. Jadi kalau dalam keterangan itu al-mautu babun wan nas sudah hiluha. Kematian itu seperti pintu. Dan setiap orang itu pasti lewat pintu. Betul. Jadi artinya bahasa kematian itu pantas bagi siapapun. Hmm. Jadi setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, makanya kan bahasanya begitu. Ya. Setiap yang bernyawa Pasti akan mati. nah diikuti dengan malakul maut, kan begitu. Jadi artinya begini. Termasuk dalam kode tadi antara kewajiban dengan sunnah yang didahulukan adalah Wajib. kewajiban. Kodok dulu. Ya. Ustadz kan mohon maaf momentumnya kan Syawal itu, kalau puasa Syawal itu kan Syawalnya masih panjang, Iya. sebulan penuh. Hmm. Setuju gak? Iya. Walaupun sebagian di antara teman kita ada yang ya monggo. Walaupun kalau menurut saya Lebih baik perbandingannya begitu ya Pak ya. Ya Pak ya. Ibu, Masya Allah. Ustaz kayaknya harus ketemu bapak nih ya. Apa memang ada setelah ini ada jadwal? Ada jadwal Oh, bapak-bapak. iya. Karena Hal sebenarnya gini, hal. kajian saya justru malah lebih ke bapak-bapak. Oh, pasti. Ibu-ibunya ada, cuma lebih ke banyaknya bapak-bapak Oh. seperti itu. Mohon maaf, Enggak apa-apa. Ya kan bisa terbiasa tak. terbiasa betul. Tapi nggak apa-apa sih, biasanya kalau salah alamat itu kan maaf gitu ya. Nggak apa-apa kalau alamat salahnya ngirim. Ayo ting-ting dong ya. Buat palsu. Selamat pagi. Masih ada, masih udah habis. Apa tuh? Apanya tuh? Ketupatnya. Oh, udah Udah habis. kita siapin Ustadz habis Udah ini. siapin. Setelah sesi ini kita makan bersama ya Ustadz ya. Masih ada. Masih ada Oh, khusus masih buat ada. Ustadz Siap, ya. siap, Jadi siap. dicobakan Iya. buatannya Mbak Selo. Wah, buatan. Ada sayur godoknya juga. ternyata chef Jengkol, juga. Jengkol, luar biasa. ya. Bawa tuh. Jadi nanti menunya 4 sehat 5 sempurna, ada jengkol maksudnya. Iya, Empat ada sehat. jengkol. 5 sempurna, 6 6 jengkol. kenyang. Ketujuh, nggak apa-apa dibungkus. Oke. Oh iya betul ya. Siap-siap itu Masalah. juga udah disiapkan juga buat Masalah. Ustadz dan keluarga. Siap. Oke deh. Iya. Kalau gitu ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Pertanyaan sih banyak, tapi Iya sih. waktunya ya. Waktunya. Atau enggak nanti kita di belakang. Ya ada Japri bunda-bunda ya. kalau misalnya Iya. memang nanti mau ada pertanyaan dari apa yang kita sampaikan hari ini, boleh di komen di kolom komen. Tapi jangan lupa juga untuk di Like, Like. share. Nah, itu dulu. Yes. Baru kita. Benar. Oke. Baru ditunggu komen dan pertanyaannya Iya. untuk Ustadz kita ini dan siap. kita akan bahas di episode berikutnya. Tapi kita udah terakhir sih. Udah Tapi kalau tapi kan ada momen. Kalau mau pertanyaan lagi mungkin nanti bisa kita tampung dulu atau kita jawab via Japri kalau emang udah nggak bisa kita nggak bikin video lagi, tapi mungkin kita akan ketemu lagi di sesi Idul Adha kali ya. Siap. Idul Adha kita bisa ketemu lagi nanti tanya-tanya tentang potong kambing gimana apa gitu banyak pokoknya deh kalau gitu. Oke, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih udah nonton selama bulan Ramadan ini. Semoga apa sih Amal ibadah kita selama Iya. bulan Ramadan diterima oleh di sisi Allah. amin. Ya, Ustadz. Dan makin Semoga berkah dan Iya. ketakwaannya juga terus mengikuti kita terus gitu ya. Siap. betul. Dan channel ini juga mungkin bisa membawa keberkahan untuk ibu yang nonton di rumah. Gitu. Iya, melengkapi Iya. dalam Betul. sesi dalam apa ya hal-hal
kebingungan, Betul. kegundahan itu terjawab oleh kita. Iya, insya Allah Insya Allah. terjawab. Oke, kalau gitu sekarang kita mau manfaatin lagi nama orang Indonesia ya. Kalau nggak langsung kayak Selamat kurang lanjut sah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. maaf-maafan dulu ya, kita maaf-maafan. Maafin, Mbak. Terima kasih. Bye.